Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dokter Dino Rilando. Kita biasanya manggilnya Dokter Dilan, tapi saya bukan Melianya, bukan Mileanya. Oke. Nah, dan sudah hadir dengan Dokter Dilan, ya. Beliau adalah seorang dokter dan seorang hipnoterapis. Dan Kecemasan itu adalah suatu emosi yang fitrah ya. Artinya setiap manusia pasti memiliki kecemasan. Sama seperti kebahagiaan, sama dengan dendam, sama dengan iri, sama dengan semangat, berani, itu adalah kecemasan. Nah, di sini memang banyak sekali orang yang belum bisa membedakan antara emosi positif dengan emosi negatif. Semua orang kalau ditanya, ya nggak semua ya, artinya bisa dikatakan mayoritas kalau orang ditanya tentang apakah dendam itu emosi negatif, maka mayoritas akan menjawab negatif. Apakah bahagia itu emosi positif, maka mayoritas akan menjawab positif. Nah, sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Emosi itu netral sampai kita gunakan untuk apa. Bayangkan kalau anak-anak Anda dikasih gadget, dia tentu senang, bahagia. Apakah bahagia itu membuat dia melupakan sholat, membuat dia nggak mau belajar, membuat dia lupa makan? Apakah itu dikatakan emosi positif? Tidak. Itu emosi negatif, ya. Karena digunakan untuk merugikan dirinya, ya, sifatnya destruktif. Ya, tapi kalau bahagia untuk mencapai sesuatu keberhasilan gitu ya, ya bahagia atas suatu pencapaian itu, ya itu membangun gitu. Jadi apa yang kita gunakan atau peruntukan apa dari suatu emosi itulah yang menentukan apakah menjadi positif atau menjadi negatif emosi hanya itu. adalah dokter umum. Kenapa kok mau apa namanya? Kenapa mengambil sebuah keilmuan hipnoterapi? Kenapa sih awalnya Ya, gitu? Ada keberminatan di situ tuh gimana ceritanya? kabarnya. Ternyata dia bilang, saya sudah dapat cowok baru dok, katanya. Loh, berarti ini cewek nggak bener. Rupanya enggak. Dia bilang begini, sebenarnya udah banyak yang deketin saya. Cuman karena bagi saya dia itu adalah laki-laki yang terbaik, saya abaikan orang lain yang betul-betul tulus kepada saya, katanya gitu. Nah, ternyata setelah dokter terapi, saya baru sadar mana yang tulus, mana yang hanya memanfaatkan. Nah, itulah baru dia dari dokter lain. Nah, satu sisi saya senang, oh hebat juga ilmunya ini ya, gitu kan, bisa nangani. Satu sisi saya sedih. Kenapa saya sedih? Saya telat belajar ini gitu. Karena ibu saya ketika meninggal bapak saya itu 3 tahun loh itu apa namanya rilisnya. Jadi dia sempat makan diazepam. Kemudian ya bagi saya itu merasa benar karena saat itu saya rasa memang begitu pengobatan yang benar. Nggak mampu untuk mengontrol kehilangan, tidak bisa move on, sedih, nangis. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain sebagai anak saat itu. Ya makan obat bagi saya memang itu yang paling benar gitu. Nah itu nggak ujuk-ujuk muncul begitu, gitu. Itu hanya gejala adaptasi dari ketidakmampuannya menyikapi stresor masa lalunya. Makanya selalu pasti saya tanya apa beban sebelum Anda mengalami gejala ini. Nah, jadi pasien banyak yang keliru adalah menganggap musuhnya itu sensasinya. Jadi dia punya sensasi, dia mau berobat, mau sensasinya hilang. Tapi proses maladaptasinya nggak dia bereskan. Nah, jadi ibaratnya tadi dia ngalami mual, tapi membayangkan makan makan ulat sama atau membayangkan minum darah nggak dihilangkannya. Berpikir negatifnya masih diulanginya saja, kemudian reaksi tubuhnya yang diatasinya. Itu yang makanya sering dijumpai pasien-pasien yang shopping dokter atau shopping dukun. Permasalahannya adalah dia tidak punya kemampuan menghadapi soal kehidupan. Takut kehilangan, takut perpisahan, takut sakit parah. Ya, dia sendiri yang menciptakan soal kehidupannya yang berbahaya. Dia sendiri nggak tahu cara jawabnya, dia gelisah. Kemudian yang diatasi adalah kegelisahannya. Rupanya kalau di atas kegelisahannya, oke, dia nggak berpikir keliru, nggak berpikir horor, nggak berpikir negatif. Tapi habis obatnya, dia berpikir begitu lagi karena dia tidak tahu cara menghadapinya, cara meresponnya, ilmunya, ilmu kehidupannya tidak punya. Sehingga dia mengulang kesalahan yang sama, ya kan? Tetangga saya namanya Albert Einstein mengatakan hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda tapi tetap melakukan cara yang sama. Nah, jadi kalau dia COVID itu cuma 3% yang meninggal, ya 85% selamat gitu. Nggak bisa kita masukkan itu ke pikiran sadar orang, pikiran bawah sadarnya mati karena COVID mati, ditanam peti, kemudian ya nggak jumpa keluarga. Ya kalau itu yang dimasukkan keyakinan bawah sadarnya, ya tetap ketakutan dia. Itu mau dinasehati kayak manapun nggak. Ditambah lagi orang keluarganya nggak paham tentang keluhan dia. Nah, dibilanglah dia lebay, dibilanglah dia kamu ini ya nggak punya iman. Aduh, itu yang kasihan. Udahlah dia nggak bisa kontrol pikirannya, di label lagi seperti itu. Nah, itu yang pasti akan mengakibatkan dia makin terpuruk. Nah, inilah yang bahayanya dari awalnya kecemasan berlebihan, terakhirnya jadi depresi.
Jadi takut mati, lama-lama jadi udahlah aku mau mati aja lah gitu. Jadi kita nggak hanya berfokus kepada apa sensasinya, tapi berfokus kepada apa maladaptifnya. Nah, jadi di sana kita perbaiki. Nah, jadi dengan dia mengupgrade ilmunya, maka dia bisa mengatasi sensasi-sensasinya. Jadi jawaban saya itu, kalau ada tips yang mau dibagikan untuk kecemasan berlebihan, pahami dulu apa yang menjadi maladaptifnya di masa lampau. Kita nggak melihat di masa kini, kita lihat dulu di masa lalu. Saya sering memberikan analogi adalah ketika kita tinggal di dalam rumah yang penuh dengan sampah, pasti kita akan berkehidupan atau berlangsungan hidup dengan bau sampah. Apakah kita hanya fokus memberikan pengharum ruangan? Jawabannya tidak. Solusinya adalah buang sampahnya.